Sebelumnya, namo sang adi budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Serin dengan NPM 2342046 dari kelas 1 BUMO dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan merangkum tentang kama dan kelahiran kembali yang diisi oleh Biku Utamo Mahathera dan almarhum Bapak Corlenis Wawer. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak sih apa itu karma? Nah, karma atau kama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata kar, merupakan perbuatan. Di sini perbuatan itu bisa didasari oleh niat, baru bisa kita sebut dengan karma ataupun kama. Nah, apabila perbuatan itu tidak didasari oleh niat, itu kita tidak bisa disebutkan sebagai karma atau kama. Di sini karma itu dibagi menjadi 3, yaitu karma itu bisa melalui pikiran, yang kedua melalui ucapan kita, dan yang ketiga melalui perbuatan kita. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh dari 3 objek tersebut seperti melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, jikalau melalui pikiran itu bisa saja kita katakan sebagai salah satu kama yang sangat sulit untuk kita kendalikan. Karena mengapa? Karena menurut saya segala sesuatu itu semuanya berasal dari pikiran. Maka jika pikiran kita sedang memikirkan hal-hal yang tidak bagus, itu juga akan menyebabkan kita mendapatkan karma yang buruk. Dan juga jika pikiran kita sedang memikirkan hal-hal yang baik atau gak positif, itu juga akan memberikan kita ke dampak yang lebih baik. Nah, bagaimana cara kita menepis hal itu? Dengan cara kita selalu berpikir positif, dan juga kita harus mengucapkan atau enggak kita bisa mengucapkan kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, maka pikiran kita itu bisa kita katakan atau bisa menjadi pikiran yang lebih positif. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu melalui ucapan. Bagaimana sih cara kita menuturkan kata yang baik kepada orang supaya tidak tersinggung? Nah, dengan cara kita mencegah supaya kita tidak berkata-kata kasar atau yang bisa menyinggung perasaan orang, dengan kita merubah cara pikiran kita menjadi lebih positif. Setelah itu melalui perbuatan. Nah, teman-teman, perbuatan di sini kita bagi menjadi 2, yaitu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Perbuatan baik ini, jika seseorang ini melakukan perbuatan yang baik, maka dia akan menghasilkan atau memetik buah dari karma baik yang ia buat. Dan jikalau perbuatan buruk itu, jika seseorang itu memiliki niat, pikiran, ataupun yang lainnya dengan buruk, maka dia akan memetik hasil buah yang buruk atau gak karma yang buruk. Sama halnya juga dengan pikiran. Pikiran juga ada pikiran yang baik dan pikiran yang buruk. Jika kita memikirkan hal yang baik, maka kita akan memetik hasil buah yang baik. Dan juga jika kita memikirkan hal yang buruk, kita akan memetik buah pikiran yang buruk atau yang bisa kita bilang kama buruk. Selanjutnya, kama itu apa sih? Kama ini terbagi menjadi 4, yaitu kama melahirkan, yang kedua adalah kama pendukung, dan yang ketiga ialah kama mengurangi, dan yang terakhir atau keempat itu kama memotong. Bagaimana sih contoh dari kama melahirkan itu? Misalnya ada seseorang ini, orang tuanya itu kaya raya. Nah, maka anaknya ini juga terlahir dari keluarga yang kaya raya. Dan sebaliknya, jika kama melahirkan ini misalnya sedang dalam keadaan buruk atau gak satu keluarga ini terlahir dari keluarga yang miskin, maka anaknya juga akan ikut miskin, atau bisa kita bilang sesuai karma apa yang dilakukan orang tuanya akan turun juga ke anaknya. Dan selanjutnya adalah kama pendukung atau karma mendukung. Apa sih teman-teman sebenarnya kama mendukung ini? Nah, contoh dari kama mendukung ini, misal seseorang ini terlahir sebagai orang yang cantik, pintar, ataupun ganteng, karena kedua orang tuanya ini bisa dibilang pendukung, karena kedua orang tuanya ini juga ganteng dan cantik. Itulah salah satu dari kama pendukung.
karma mengurangi. Apa sih itu karma mengurangi? Karma mengurangi ini merupakan perilaku yang kita perbuat dari kehidupan sekarang akan memperbaiki karma baik kita dan perbuatan kita pada kehidupan yang akan datang. Selanjutnya adalah karma pemotong. Apa sih itu karma pemotong? Karma pemotong ini seperti pada kehidupan masa lalu, seseorang ini hidupnya bahagia sekali. Tetapi dikarenakan orang tersebut melakukan perbuatan yang buruk ataupun jahat, maka dia akan menderita kepada kehidupan yang selanjutnya dan sebaliknya. Jika seseorang itu terlahir waktu di masa lalu dia kurang bahagia, tetapi dia sering berdana, melakukan hal-hal yang baik, kebajikan dan yang lainnya, di kehidupan yang akan datang dia akan terlahir dan akan menjadi orang yang lebih bahagia dan tidak menderita. Kesimpulan yang saya dapatkan dari rangkuman saya ialah segala sesuatu yang kita lakukan itu disebabkan oleh diri kita sendiri, yang artinya segala perbuatan itu yang kita didasari oleh pikiran, perbuatan, dan ucapan itu bisa merubah kehidupan kita baik di masa lalu dan masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.